Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang bertanya di kolom komentar ya. Sebelumnya saya mohon maaf jika video ini berisik ya, karena memang depan rumah ini adalah lapangan voli ya, lapangan untuk dipergunakan untuk fasilitas umum ya, pekarangan biasa, kebun yang dimodifikasi untuk lapangan poli. Dan seringkali saya nggak enak ya bikin video kok berisik, seringkali berisik. Yuk, tidak apa-apa, yang penting suara saya masih bisa jelas terdengar ya. Yuk kita mulai bahas. Tadi ada yang bertanya tentang perih perih di ulu hati ya, ketika dimakanin perih, nggak dimakanin juga perih ya. Apakah abang pernah merasakan seperti itu ya? Juga ketika kambuh semacam itu, hidungnya juga buntu ya, kayak pilek ya. Padahal kemarin-kemarin nggak pilek, tapi sekarang mendadak pilek. Kok ya berbarengan dengan eh, eh, perut yang nggak enak, ulu hati yang nggak enak. Begini teman-teman, ya memang seperti itu rasanya kalau kambuh itu ya. Saya mengalami sering bahkan, tapi ya enggak apa-apa gitu ya. Teman-teman harus tahu kalau teman-teman merasa seperti itu namanya kambuh. Pertanyaannya solusinya bagaimana? Di sini ada dua solusi ya. Solusi jangka pendek sama solusi jangka panjang ya. Kalau jangka pendek menyelesaikan hanya saat itu, jangka panjang, nah ini akan secara berkelanjutan akan sedikit demi sedikit menyelesaikan masalah lambung kita ya. Solusi jangka pendek ya itu ya kita pakai obat ya, berobat gitu. Nah, biasanya obat yang dikasihkan ya seperti antasida sama PPI, seperti omeprazol dan lansoprazol semacam itu. Nah, untuk solusi jangka pendek istilahnya semacam itu ya. Dan kalau memang teman-teman ini sedang kambuh, alangkah baiknya kalau teman-teman ini punya persediaan obat di rumah gitu ya. Kalau jaga nih untuk waspada kalau sewaktu-waktu kambuh ya. Tapi yang terpenting itu adalah pengetahuan gimana caranya agar nggak kambuh ya, pengetahuan tentang makanan-makanan gitu loh. Kalau itu nggak segera dipelajari, akan seperti itu terus berulang dan akan semakin rumit penyembuhannya ya. Makanya saya buat channel ini berisi berbagai macam makanan-makanan itu. Silahkan dicek, dilihat, jangan sayang-sayang sama kuota, lebih sayanglah dengan kesehatan kita gitu loh. Simak ya, bukan berarti saya promosi channel ya. Channel saya lihat itu banyak nggak viewnya, masih sedikit, tapi alhamdulillah ada yang nonton. Berarti itu kan dibutuhkan, itu berguna ya. Mungkin belum banyak yang tahu, belum banyak tersebar ya. Simpan baik-baik, itu adalah jawaban-jawaban dari saya. Makan ini nggak cocok ya, makan ini dihindari aja, makan ini boleh ya, itu solusinya. Yang tanya saya, bang solusinya apa? Pilih makanan yang tepat dengan lambung kalian. Nah, itu solusi jangka panjang. Jangka pendeknya redakan segera dengan antasida serta PPI ya. Minta obatnya di mana? Yaitu minta resep ke dokter. Ingat ya, ingat sekali lagi, ingat jangan dirutinkan ya. Kalau terjadi salah makan saja, kalau kambuh saja gunakan itu. Tetapi kalau sudah dari dokter ya pakailah, konsumsilah sesuai resep yang diberikan, sesuai ya. Itu kalau memang ada sensasi lagi di lain waktu, yaitu gunakan ketika ada sensasi saja. Ingat, jangan dirutinkan obat itu teman-teman ya. Ya, kita harus memakai cara lain agar sesedikit mungkin memakai obat. Jangan memperbaiki pola makan kita. Itu loh. Apa aja bang? Saya kalau ngomong makanan ini susah sekali karena banyak sekali makanan itu ya. Luar biasa banyaknya. Cari aja di channel saya, scroll satu persatu ya. Makan bubur ayam boleh nggak? Mie ayam boleh nggak? Makan onde-onde boleh nggak? Makan kacang rebus itu kacang tanah. Kemudian rempeyek udang, sayur asem. Itu yang kita makan sehari-hari kan. Itu jawabannya ya itu yang lebih detail. Justru itu jawaban yang paling paling detail ya, daripada saya hanya menjawab hindari
pedas, hindari buah ini, buah itu, ya. Kurang lengkap. Jawabannya di channel saya ini. Cek satu persatu. Nah, itu jawabannya. Mau makan apa? Ini cek dulu. Itu biar apa sih? Biar pulih. Ya memang seperti itu. Nggak dimakanin perih, dimakan perih. Saya nggak pernah seperti itu ya. Semua juga nggak ada aja. Pasti banyak yang rasa perih-perih semacam itu. Bahkan mungkin nggak perih aja, sampai sesek, tenggorokan mengganjal, sampai lidah putih ya. Kemudian gigi keropos. Ini saya punya tambalan tuh berapa, mungkin 5 atau 6 kali ya nambal gigi itu. Lidah putih, sariawan tanpa sebab ya. Padahal nggak jarang makan bukan ini sariawan kok beberapa kali sering. Ya itu bisa jadi karena uap dari asam lambung. Telinga berdenging, saya pernah sebut sering kali kena gitu ya. Kemudian ke THT segala macam-macam sekali ya. Itulah teman-teman, semoga teman-teman tahu jawabannya ya. Ya memang seperti itu kalau kambuh. Jangka pendeknya selesaikan dengan penurun asam lambung ya. Minta dari dokter ya, baiknya seperti apa. Secara jangka panjang perbaiki pola makan. Jawabannya kok gitu bang, ya mau gimana lagi, seperti itu. Perbaiki makanannya ya, sadari bahwa lambungnya nggak seperti dulu lagi yang bisa masuk apapun. Itu banyak sekali yang susah meninggalkan pola makannya yang lama. Sukanya mie ayam ya, badannya sudah enak, lambungnya sudah enak, kembali lagi makan mie ayam yang pedas, bakso yang pedas itu yang paling banyak, karena pedas itu rasa yang oke gitu ya, tapi nggak oke untuk lambung ya. Masih ngopi kemudian, atau mungkin minuman yang minuman kemasan yang tinggi gula semacam itu ya. Juga menjawab satu lagi pertanyaan, bang kok mendadak kok kayak jantung berhenti atau apa gini-gini. Udahlah, kalau berhenti kan berarti sudah nggak ada, atau juga masih ada sampai sekarang ya. Jangan terlalu sensitif, jangan terlalu memperhatikan banget ya. Ya wajar lah kalau ketakutan ya, memang seperti itu. Kalau belum sembuh ya cepat lepaskan ya. Kena gini, lepaskan ya. Terima, ikhlaskan, memang seperti itu. Nggak ada yang lain kalau nggak selain sabar sama memperbaiki makanan kita itu. Sadari umur ya, umurnya udah berapa. Lupa masih 30 ya, 30 kalau lambungnya dari umur 20 sudah diajar makanan-makanan tantangan ya wajar gitu loh teman-teman. Itu loh, bukan umurnya tapi sudah kemasukan apa aja, akumulasi. Nah, sadarlah bahwasanya setiap hari sebenarnya fungsi dari tubuh kita itu semakin berkurang seiring berjalannya usia. Jangan nuntut sehat 100%. Susah sekali semacam itu. Dulu bisa minum kopi sambil minum pedas, habis itu makan macam-macam. Sekarang enggak lagi. Jangan selalu ingin kayak dulu. Itulah pola pikir yang harus disetel untuk saat ini ya. Itulah pentingnya membenahi pola pikir. Pola pikir itu adalah dasar untuk merubah pola makan, pola hidup. Awalnya dari pola pikir dulu, sadar dulu ya. Lihat itu yang nggak sembuh-sembuh gitu ya, kasihan yang nggak ngerti-ngerti. Karena apa? Nggak ngerti makanannya itu sebenarnya adalah pantangan ya, diulang terus terus. Itulah contohnya kayak jagung ya. Jagung itu pantangan loh teman-teman. Dibakar, direbus, dibuat dadar jagung, itu bisa pantangan loh teman-teman. Itu kadang kan jagungnya nggak pedes, jagung kan nggak kecut, masa itu pantangan. Nah itu saya nyoba berkali-kali. Kemudian kentang itu bisa pantangan juga. Masak sop, sayur sop, kasih irisan kentang kotak-kotak gitu bisa loh kamu. Dikasih kubis sawi putih itu. Kalau saya makan sop itu saya makan buncis sama
ininya saja sama wortel gitu. Yang lain ya tak makan ya, kentangnya tapi ya dikit. Eh, sawi putih juga dikit. Banyak nanti saya kupas lah nanti satu persatu. Intinya itu di makanan ya teman-teman. Kalau ingin memperbaiki pola makan, kan orang bingung memperbaiki pola makannya gimana gitu ya. Tentu kita harus detail mengamati satu persatu makanan itu terhadap efek makanan itu terhadap lambung kita. Lah untuk mewakili itu saya buatkan video-videonya semacam itu. Ya memang video saya isinya seperti itu, monoton ya. Makanan, kemudian motivasi, kecemasan semacam itu. Ya memang dari situ. Ya alhamdulillah sekali lagi saya bisa gemuk lagi ya. Dulu saya sampai turun 12 kilo loh teman-teman. Pernah saya mengalami masa-masa drop macam itu. Sekarang udah mulai naik. Sekarang saya 80 kilo ya. Itu di dekat saya duduk ini ada timbangan badan. Beberapa hari sekali saya ngecek. Sekarang udah 80 ya. Dulu sekitar 9 bulan yang lalu saya masih berapa 74 atau berapa itu. Awalnya dulu saya sempat 86 87. Kemudian ke 74. 70 berapa ya 786 86 ke 74. Nah, sekarang naik pelan berusaha terus belajar memperbaiki, dan hasil dari percobaan itu saya buatkan video tentang makan ini, sayur ini, sayur itu, lauk ini, lauk itu, saya buatkan videonya. Itulah jawaban saya, Bang, bagaimana solusinya? Solusinya yaitu makannya koreksi, diperbaiki. Oke, saya cukup demikian. Selamat beristirahat ya. Jangan suka tidur malam-malam ya. Dan juga teman-teman harus terpenting mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mohonlah kesembuhan ya, sambil meniatkan, ya Allah, semoga Engkau berikan kesembuhan untuk saya, dan jika sembuh nanti izinkan hamba untuk bisa lebih khusyuk beribadah, bisa lebih istiqomah beribadah. Nah, semacam itu teman. Jangan minta sembuh aja ya. Setelah dikasih sembuh nanti teman-teman mau apa yang dinaikkan kualitasnya itu loh. Itulah sebaik-baik kita memberikan alasan untuk kesembuhan kita ya. Jangan minta sembuh aja. Kalau sembuh itu teman-teman mau apa, bermanfaat untuk apa gitu loh, mintakan itu teman-teman ya. Minimal teman-teman itu kalau secara ekonomi sudah nggak mampu untuk berbagi lebih banyak ya, minimal kita fokuskan untuk perbaiki hubungan kita dengan Allah ya. Yang awalnya sholatnya itu mungkin hanya maghrib sama isya, tambahlah dengan zuhur, nah, pelan-pelan tambah asar, tambah subuh ya. Kalau sudah lengkap ngaji sampai Al-Quran, itulah terserah teman-teman. Yang penting itu fokuskan ke situ dulu. Yang menjadi kewajiban kita itu apa. Nanti akan nggak terasa ya. Lama-lama kan sembuh pelan-pelan itu. Nggak akan bisa ya. Nggak pernah saya dengar ceritanya orang sakit lambung itu sembuh dalam waktu semalam gitu ya. Semalam itu prosesnya lama ya. Soalnya seperti itu. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.